warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Amelia Citra dengan NPM 045 selaku moderator dari kelompok 6. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Cindy Puspitasari dengan NPM 036. Yang kedua ada Juta Musri'a dengan NPM 134. Yang ketiga ada Poppy Nabila Putri dengan NPM 142. Yang keempat ada Rahma Safitri dengan NPM 144. Dan yang kelima ada Rindu Fatmawati dengan NPM 117. Jadi kami di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang model-model pembelajaran konsep dasar IPS dan merancang serta menerapkan keterampilan dasar IPS. Kepada pemateri dipersilahkan. Jadi yang pertama yaitu hakikat dan peranan model pembangunan konsep dasar IPS. Menurut Ranger tahun 1969, inquiry merupakan suatu proses untuk mengajukan pertanyaan dalam semangat belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun menurut Bayer pada tahun 1971, inquiry lebih sekedar bertanya. Jadi, inquiry adalah suatu proses mempertanyakan makna atau arti tertentu yang menurut seseorang menampilkan kemampuan intelektual agar ide atau pemikirannya dapat dipahami. Menurut para ahli, pendekatan inquiry adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah kebosanan siswa dalam belajar di kelas, karena proses belajar lebih berpusat kepada siswa atau student-centered instruction daripada kepada guru atau teacher-centered instruction. Kemudian, Banks mengemukakan langkah-langkah metode pembelajaran inquiry untuk kelas IPS sebagai berikut. Yang pertama itu ada perumusan masalah atau problem formulation. Nah, sebelum seorang siswa melakukan penelitian tentang suatu masalah atau isu, terlebih dahulu ia harus memiliki ide yang jelas atau masalah yang akan dipecahkan. Syarat utama masalah yang harus dipecahkan adalah lengkap, tepat, dan mudah diteliti. Lalu, yang kedua ada perumusan hipotesis atau formulation of hypothesis. Setelah para siswa merumuskan masalah atau pertanyaan yang tepat dan dapat diteliti, selanjutnya ia berusaha merumuskan dugaan atau jawaban sementara untuk mengarahkan proses penelitian. Nah, pernyataan atau dalil sementara yang dirumuskan oleh seorang peneliti itu untuk mengarahkan penelitiannya itu disebut hipotesis. Lalu yang ketiga itu definisi istilah konseptualisasi. Nah, penelitian itu harus membuat definisi istilah atau konsep yang jelas tentang masalah penelitiannya walaupun pekerjaan ini merupakan masalah utama bagi para ilmuwan sosial. Kesulitannya adalah konsensus tentang arti konsep atau istilah yang belum ada, seperti istilah agresi, kelas sosial, dan perilaku sosial itu adalah contoh-contoh dari konsep ilmu yang didefinisikan secara bervariasi oleh para peneliti. Lalu yang keempat, ada pengumpulan data atau collection of data. Nah, pertanyaan ini dijawab dan hipotesisnya itu diuji dengan data dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Lalu yang kelima ada pengujian dan analisis data atau evaluation and analysis of data. Seorang siswa yang meneliti dalam proses inquiry harus berusaha menentukan kredibilitas dan kebermaknaan informasi yang sedang dikumpulkan. Nah, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data memberikan pengaruh yang berarti terhadap data yang diperoleh. Lalu yang keenam ada menguji hipotesis untuk memperoleh generalisasi dan teori. Seorang siswa atau calon ilmuwan sosial memulai rangkaian proses penelitian dengan sebuah pertanyaan, biasanya berkaitan dengan teori atau pengetahuan yang telah ada. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu sendiri tidak dapat diuji secara langsung. Hipotesisnya yang berkaitan dengan pertanyaan itu perlu diuji apakah hipotesisnya dapat dibuktikan dengan berdasarkan pada informasi yang telah terkumpul atau tidak. Lalu yang terakhir itu memulai inquiry lagi. Apabila penemuan telah menemukan bahwa data itu mendukung hipotesisnya, maka dukungan terhadap teori kecemburuan dalam persaingan ekonomi akan semakin meningkat. Akan tetapi, pada proses penelitiannya, apakah dalil-dalil teori ini diterima atau ditolak? Sebab perilaku manusia begitu kompleks, hampir semua teori yang ada dalam berbagai disiplin ilmu sosial mempunyai banyak dalil yang hanya membuktikan secara sepihak.
Namun demikian, model pembelajaran inquiry yang digambarkan di atas dapat didaur ulang dan tidak bersifat linier atau terputus. Nama Juta Musri A, NPM 134, diminta melanjutkan materi selanjutnya, yaitu model-model pembelajaran konsep dasar IPS. Model atau desain pembelajaran keterampilan berpikir atau thinking skill, yaitu ada dua model. Yang pertama ada critical thinking skill atau keterampilan berpikir kritis. Model pembelajaran critical thinking skill merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk berdialog secara mendalam sekaligus berpikir secara kritis. Yang kedua, creative thinking skill atau keterampilan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif merupakan bagian yang sangat penting untuk kesuksesan dalam pemecahan masalah. Seperti yang dikemukakan oleh Evans Jr. tahun 1991, sikap positif terhadap pemecahan masalah dapat meningkatkan keberhasilan seseorang dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu implementasi model-model pembelajaran konsep dasar IPS yang konsisten dalam menyelesaikan masalah, baik masalah pribadi maupun masalah sosial sangat diperlukan. Karena pada hakikatnya siswa hidup di tengah lingkungan masyarakat yang penuh dengan benih-benih munculnya masalah. Hal ini jalan dengan tujuan signifikan untuk mendewasakan siswa. Maka salah satu indikator dewasa adalah kemampuan akan kemandirian sebagai warga masyarakat. Model pembelajaran problem solving pemecahan masalah merupakan alternatif model pembelajaran dalam IPS. Materi selanjutnya adalah model pembelajaran problem solving. Ada 4 tahapan proses pemecahan masalah menurut Savage dan Armstrong, yaitu A. Mengenal adanya masalah, B. Mempertimbangkan pendekatan-pendekatan untuk pemecahannya, C. Memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut, D. Mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan sedangkan menurut Wilkins 1990 menguraikan 6 langkah model pembelajaran problem solving sebagai berikut. A. Mengklarifikasikan dan mendefinisikan masalah. B. Mencari alternatif solusi. C. Menguji alternatif solusi. D. Memilih solusi. E. Bertindak sesuai dengan pilihan solusi. F. Tindak lanjut atau follow up. Model selanjutnya yaitu model problem solving inquiry atau model pembelajaran penemuan. Model problem solving merupakan model belajar dan melakukan pemecahan masalah. Metode ini sangat bermanfaat bagi pelajar. Dengan menggunakan metode ini, pelajar akan lebih mudah dalam mengingat pembelajaran dan akan terbiasa untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah yang ada di sekitarnya. Secara umum, batasan yang tegas antara 3 pendekatan atau model pembelajaran tersebut belum ada kesepakatan. Persamaan dari ketiga model pembelajaran tersebut adalah semua mensyaratkan adanya keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar melalui proses penelitian, yaitu meneliti hubungan antara sejumlah data atau informasi untuk tercapainya suatu solusi. Untuk mengatasi kerancuan, Walter dan Malan pada tahun 1988 mengemukakan bahwa penggunaan model pembelajaran problem solving agak berbeda bila diterapkan pada mata pelajaran yang berbeda. Jadi model ini digunakan menyesuaikan dengan mata pelajaran yang akan dicapai pada hari itu.